Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 Prigen yang saya banggakan, ini pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya M. Gufron Anwar, biasa dipanggil Pak Gufron. Oke, nanti kita berlanjut bincang-bincangnya di sesi darat. Oke anak-anakku, sekarang mari kita ikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yang sesuai dengan schedule, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bab. Tema hari ini adalah keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Seperti kita ketahui anak-anak, bahwa Indonesia ini kan letaknya sangat strategis, mengingat berada di antara garis khatulistiwa, sehingga sangat menguntungkan akan kondisi alam seperti ini. Belum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat bersama-sama peta konsep yang ada pada slide berikut. Pertama, tolong perhatikan bagaimana letak astronomis Indonesia, bagaimana letak geografis Indonesia, sehingga apa manfaat bagi bangsa Indonesia dari kedua letak tersebut, serta apa untung ruginya, baik buruknya buat kehidupan bangsa Indonesia. Kita lihat dari kondisi alamnya, banyak sekali ragam variasi. Misalkan yang berada di tepi pantai, mereka beraktivitas sesuai dengan adaptasi bagaimana hidup di tepi pantai. Contoh lagi seperti yang ada di wilayah kita ini, di lereng-lereng bukit ataupun di dekat pegunungan. Bagaimana bisa manusia yang ada di lereng bukit itu bisa beraktivitas dan bisa menggerakkan perekonomiannya. Mereka yang hidup di dataran rendah, bagaimana harus menyesuaikan diri hidup di alam yang memiliki dataran rendah. Apalagi mereka yang berada di dataran sangat tinggi, mereka pun berupaya untuk bagaimana bisa beraktivitas di wilayah yang memiliki dataran yang sangat tinggi tersebut. Dari masing-masing wilayah otomatis akan menghasilkan sebuah kekayaan alam, akan menghasilkan sebuah karya budaya, akan menghasilkan sebuah karya ekonomi, di mana satu tempat dengan tempat yang lain pastinya akan berbeda. Baiklah, yang pertama kita lihat tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu sendiri diartikan dengan letak suatu wilayah yang dilihat dari titik garis lintang maupun titik garis bujur. Bagaimana letak astronomis Indonesia? Mari kita lihat pada slide di atas. Oke lah, kita cari bersama bahwa letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai pada 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan memahami dua letak tersebut, mengapa di Indonesia tidak disebutkan letak pada derajat bujur barat? Coba Anda pikirkan. Coba kalian lihat slide di atas, baca secara detail satu persatu, sehingga kalian akan mendapatkan bagaimana letak geografis Indonesia. Dan yang kedua, bagaimanakah batas-batas wilayah Indonesia? Tolong kamu cermati itu dan kemudian kamu salin dalam bukumu. Silakan.
pada gambar peta di slide di atas, ada garis-garis yang membentang dari atas ke bawah, atau bisa diartikan dari arah utara ke selatan, ataupun ada garis yang membentang dari arah barat ke timur, atau dari samping barat ke samping timur. Nah, itu menunjukkan bahwa garis-garis semu yang berada di sebuah wilayah yang oleh manusia dibuat agar memudahkan untuk pengadministrasian, meletakkan suatu wilayah, menentukan letak suatu negara dan sebagainya. Nah, sehingga kalian harus tahu bahwa garis yang membentang dari arah barat ke timur itulah yang dinamakan dengan garis lintang. Ingat, garis lintang, yaitu yang membentang dari arah barat ke arah timur atau sebaliknya lah. Tapi sebaliknya ada juga garis yang membentang dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan. Itulah yang dinamakan dengan garis bujur. Nah, pembagian itu ada dua bagian, yaitu ada garis lintang utara, ada garis lintang selatan. Tapi perlu kamu ketahui, ada juga yang namanya garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Begitu juga yang bujur, ada yang bujur barat, ada yang bujur timur. Tapi ada juga yang dinamakan dengan bujur 0 derajat atau garis meridian. Ini pembagian tersebut yang perlu kamu ingat: satu, apa itu garis lintang utara, apa itu garis lintang selatan, dan apa itu garis khatulistiwa atau garis ekuator, atau nama lainnya adalah garis lintang 0 derajat. Tolong diperhatikan itu, dicari dan dicatat pada buku tulismu. Kemudian juga ada yang namanya garis bujur barat. Apa itu? Ada juga garis bujur timur. Apa itu? Dan ada juga yang dinamakan dengan garis bujur 0 derajat atau dikenal dengan garis meridian. Tolong dicatat pada buku tulismu. Silakan. Setelah kalian mempelajari tentang kegiatan tadi, maka silahkan lanjutkan di rumah nanti ya, sambil kamu malam-malam nyantai, isi dan jawablah LK atau pertanyaan yang sudah saya tayangkan di depan. Tolong ditulis dengan rapi di buku tulismu. Kemudian nanti kamu beri tanggal di atasnya, tanggal, bulan, dan tahun harus ada, biar nanti saya lebih enak untuk memvalidasinya. Kemudian nama harus ada itu. Kemudian nanti suatu hari nanti saya minta untuk dikumpulkan, tolong dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kegiatan hari ini saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.